Pertanyaan dari aku, Christine, menurut kamu kesulitan apa yang paling mengganggu kamu dalam pembelajaran di saat musim pandemi ini? Kalau menurut aku, kesulitan yang utama itu koneksi jaringan sama komunikasi. Kita bisa mempersiapkan buat koneksi jaringan kita itu bagus, tapi belum tentu dosen sama teman-teman kita tuh juga mempersiapkan gitu. Kalau misalnya aku pribadi yang koneksi jaringannya buruk, gitu kan, jadi aku yang nggak bisa ikut kelas. Dan aku yang ketinggalan materi, tapi aku kan bisa nanya ke teman-teman aku. Tapi kalau misalnya dosen yang nggak ada jaringan atau mati lampu di sana, kelas tuh suka ditiadakan gitu kan Kak. Terus kalau udah ditiadakan gitu, jadi kelas aku yang ketinggalan materi, kadang ketinggalan materi juga sama kelas sebelah. Dan itu bikin kalau misalnya kita nyari kelas pengganti, susah juga nyesuaiin sama jadwal dosennya. Kalau untuk komunikasi sama teman, lebih susah Kak menurut aku. Kita kan belum ketemu, terus belum tahu sifatnya dari masing-masing karakter. Biasanya kan kalau offline sama online itu beda ya sifatnya. Masih ada rasa sungkan gitu Kak, kalau misalnya kita mau nanya terus-terusan tentang materi yang kita ketinggalan gitu. Tapi dari yang kamu alami, toleransi dosen kamu itu kalau misalkan berhubungan dengan kendala seperti kayak jaringan, mati lampu gitu, toleransinya udah cukup atau masih belum terlalu efektif? Kalau menurut aku, dosen ada yang ngerti dan kasih dispensasi gitu. Kita disuruh susulan gitu, tapi ada juga dosen yang langsung dialfain gitu, Kak. Oke. Kalau untuk komunikasi, supaya tetap lancar walaupun belum pernah ketemu, seenggaknya sering ngechat atau enggak kayak kenalan gitu, atau enggak ikut organisasi-organisasi UKM gitu, kan udah pasti nanti udah kayak ada banyak grup-grup baru. Nah, nanti dari situ kamu bisa dapat banyak kenalan, terus juga bisa temenan lewat sosial media dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan dari aku ya. Nah, untuk Christina nih, kalau kamu disuruh milih, apakah kamu tetap menginginkan daring ini terus ada atau lebih baik pembelajaran offline seperti sebelumnya? Kalau buat pertanyaan ini, aku masih bingung Kak. Di satu sisi aku nggak betah online karena ada banyak kendalanya kan. Belum lagi kalau misalnya ada ujian yang nggak fair gitu loh Kak. Misalnya di aturannya itu nggak boleh open book. Tapi orang lain kan belum tentu ngikutin aturan itu kan. Mereka masih open book padahal disuruhnya close book. Nah, akibat dari pengawasan yang kurang ketat gitu kalau menurut aku. Terus kalau misalnya buat kuliah offline, aku juga masih ragu-ragu Kak. Aku masih kayak takut gitu. Bisa nggak ya nanti ngejalanin kuliah offline? Karena aku masih penggambaran buat kuliah offline itu kan masih abu-abu gitu ya Kak. Apalagi di masa transisi aku yang dari siswa jadi mahasiswa gitu kan Kak. Jadi kalau aku pribadi buat pertanyaan ini masih 50-50 Kak. Nah, mungkin di sini aku mau ngasih sedikit saran untuk permasalahan nggak fair-nya dengan adanya ujian online. Memang sulit buat nerapin sistem pengawasan yang ketat. Bisa dibilang semuanya kembali ke diri masing-masing, mau menjalankan ujian sesuai aturan atau tidak. Yang pasti semua itu bakal menuai hasilnya masing-masing. Kalau perkuliahan offline sendiri, baiknya ditanyakan ke kating-kating soal perkuliahan di Telkom itu seperti apa, karena masa adaptasi kalian terhambat, jadi butuh waktu yang lama akibat pandemi ini. Buat siap atau enggaknya, ini kembali ke diri kita masing-masing, tetapi seiring berjalannya waktu, pasti bakal terbiasa dengan dunia perkuliahan gitu. Makasih Kak sarannya. Iya, sama-sama. Mungkin segitu aja ya wawancara dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya Christina untuk diwawancarain kali ini. Sama-sama.